Keluarga. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata keluarga? Apakah konsep keluarga sama di satu budaya dengan budaya lainnya? Nama saya Ros, saya umur 26 tahun, dan saya berasal dari Byron Bay, Australia. Saat ini, saya sedang belajar bahasa Indonesia dengan Pak Soma dari Jembatan Bahasa. Dalam pidato ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang pengalaman dan pandangan saya tentang budaya Indonesia dan Australia, terutama tentang kehidupan keluarga. Saya memulai perjalanan ini sejak saya menyadari minat saya terhadap bahasa, yang dimulai dengan bahasa Indonesia. Kecintaan saya terhadap Indonesia dimulai sejak saya masih kecil, tepatnya saat saya mengunjungi Bali bersama keluarga. Setelah beberapa kali ke Bali, orang tua saya mempunyai rencana untuk pindah ke sana untuk menyekolahkan saya di Green School, sekolah internasional yang berlokasi di Sibang Kaja. Tanpa ragu, saya langsung setuju. Saya sangat menyukai Bali, orang-orangnya, makanannya, dan budayanya. Tidak lama setelah itu, saya pindah ke Ubud untuk memulai perjalanan baru saya. Waktu itu saya berumur 15 tahun. Saat saya ke Ubud, saya tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali dan pengetahuan saya tentang budaya Bali pun masih sangat terbatas. Selama di Bali, saya merasa ada di dunia lain dan mulai terpesona dalam keindahan budaya Bali. Hari ini, saya akan berbicara tentang bagaimana saya belajar budaya Bali dan bagaimana budaya itu telah mempengaruhi hidup saya hingga sekarang di Australia. Saya ingin membahas tentang keluarga karena budaya Australia sangat berbeda dengan Bali, terutama dalam hal kehidupan keluarga. Dan saya suka berbagi pengalaman saya dengan orang lain agar mereka juga dapat menerapkannya ke dalam hidup mereka. Sebelumnya, saya ingin menceritakan sedikit kisah saya. Setelah 6 bulan belajar bahasa Indonesia di Green School, saya mulai memahami bahasa tersebut dan baik dan mahir dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama guru saya, Pak Soma. Saat itu, saya menemukan minat saya dan saya sangat menyukainya. Ini membuka dunia baru bagi saya. Saya menghabiskan waktu untuk tinggal bersama keluarga dari Ubud karena orang tua saya sering berpergian. Pak Dana, kepala rumah tangganya, bagaikan ayah bagi saya, memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Kami makan bersama, menghadiri upacara, saya membantu menyiapkan banten dan persembahan bersama dengan semua anak-anak, tante, om, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya di dalam kajang. Setelah 1 tahun di Ubud, saya pindah ke Umalas dan bertemu dengan seorang laki-laki dari Makassar. Kami memulai hubungan dan menghabiskan waktu bersama. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di kos keluarganya, di mana kami bersepuluh tinggal di 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Hal ini sangat berbeda dari budaya Australia. Setelah itu, saya menyadari kalau saya sedang hamil. Saya masih sangat muda, sehingga kabar ini sangat mengejutkan. Tidak hanya bagi keluarga saya dan orang-orang terdekat saya, tetapi juga bagi diri saya sendiri. Saya harus kembali ke Australia selama kehamilan saya, karena anak kami memiliki beberapa masalah kesehatan. Setelah itu, saya menghabiskan waktu saya untuk berpergian bolak-balik Bali, Australia. Saya ingin tetap mengajar hubungan dengan teman-teman saya di Bali dan mengajarkan budaya Bali dan Indonesia pada anak saya. Semuanya berawal dari sini. Keluarga, sebagai pilar penting dalam masyarakat, hadir dalam berbagai bentuk di seluruh dunia, mencerminkan nilai dan tradisi budaya yang unik. Budaya keluarga yang berbeda antara Bali dan Australia menjadi nilai-nilai khas yang membentuk ikatan keluarga di 2 sudut dunia yang berbeda. Struktur keluarga Bali umumnya meluas di luar keluarga inti, melibatkan kakek, nenek, tante, om, dan sepupu. Masyarakat Bali sangat menghargai kehidupan berkelompok.
menciptakan rasa saling terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan keluarga sering diadakan dengan penuh semangat, terutama yang berkaitan dengan upacara keagamaan, tarian tradisional, dan Facebook rakyat. Keluarga Bali adalah unit yang erat, memberikan dukungan emosional dan finansial sepanjang generasi. Sementara itu, di Australia dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang multikultural, kehidupan keluarga lebih individualistik. Keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak-anak merupakan unit utama. Orang Australia cenderung memberi prioritas pada kepentingan pribadi dengan mendorong anak-anak untuk mengejar cita-cita mereka. Meskipun ikatan keluarga tetap kuat, kemandirian tetap menjadi fokus utama. Acara keluarga di Australia hanya pada perayaan seperti ulang tahun, liburan, dan acara budaya, terbatas pada anggota keluarga inti. Cara komunikasi di keluarga Bali dan Australia juga sangat berbeda. Di Bali, ada penekanan yang kuat pada budaya menghormati orang tua. Orang yang lebih tua dianggap sebagai orang bijak dan serta mereka dihargai. Di Australia, komunikasi cenderung lebih terbuka dan anggota keluarga sering terlibat dalam percakapan langsung dan terang-terangan. Selain itu, peran gender dalam struktur keluarga Bali juga berbeda. Di Bali, peran gender tradisional biasanya memberikan tanggung jawab tertentu di rumah tangga. Laki-laki diharapkan mengemban peran tertentu seperti bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga. Sementara perempuan sering dipercayakan dengan tugas domestik. Di Australia ada pendekatan yang lebih progresif terhadap peran gender dengan menekankan kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan didorong untuk mengejar karir dan berbagi tanggung jawab di dalam rumah tangga. Keluarga Bali dan Australia mencerminkan kebudayaan masyarakat mereka masing-masing. Penekanan keluarga Bali pada kehidupan yang bermasyarakat bertentangan dengan fokus individualistik Australia yang menekankan keluarga inti. Meskipun kedua budaya menghargai ikatan keluarga, prioritas dalam ikatan tersebut sangat bervariasi. Memahami perbedaan ini memberikan wawasan berharga tentang cara masyarakat dalam membangun dan menghargai hubungan keluarga mereka. Setelah menghabiskan waktu lama di kedua tempat tersebut, saya merasakan pertemuan kedua budaya dalam kehidupan saya. Saya tinggal di rumah dengan 4 generasi. Nenek saya, orang tua saya, pasangan saya, dan anak saya. Hal ini tentunya tidak umum di Australia. Kami berbagi tugas rumah tangga, menghabiskan waktu makan bersama, dan hidup secara harmonis. Ini memungkinkan saya memiliki karier, belajar, sembari tetap menjaga hubungan dengan keluarga dekat. Hal ini bagus untuk pertumbuhan anak saya. Dia menerima nasihat dan pelajaran dari semua orang di rumah. Tinggal dengan keluarga besar saya di Australia ditambah dengan pengalaman saya dengan keluarga di Bali. Saya belajar bahwa setiap keluarga memiliki tradisi yang beragam, makanan dengan rasa yang bervariasi, tinggal dengan cara yang berbeda, dan berbicara dengan bahasanya masing-masing. Namun satu hal yang pasti, sejauh-jauhnya kita pergi, keluarga adalah tempat kita kembali untuk tetap merasa dicintai. Terima kasih.